Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifni Gisnandari, kelas Fisika C Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan laporan saya tentang pembuatan larutan. Adapun latar belakangnya yaitu kimia merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kimia secara khusus dibagi menjadi beberapa bidang utama, yaitu kimia analisis, kimia organik, kimia anon-organik, kimia fisik, dan biokimia. Berdasarkan keadaan fase setelah bercampur, maka campuran ada yang homogen dan heterogen. Dalam suatu larutan, terdapat beberapa komponen penyusun. Komponen yang terdapat dalam jumlah besar disebut pelarut atau solvent, sedangkan komponen yang terdapat dalam jumlah kecil disebut zat terlarut atau solut. Jumlah zat terlarut atau solut yang ada di dalam sejumlah larutan atau pelarut dinyatakan dalam bentuk konsentrasi. Adapun rumusan masalah dalam pembuatan laporan ini adalah: yang pertama, cara membuat larutan dari bahan padatan; yang kedua, cara membuat larutan dari bahan cairan. Tujuan diadakan percobaan ini adalah diharapkan dapat mengetahui cara membuat larutan dengan konsentrasi tertentu, mengencerkan larutan, dan menentukan konsentrasi larutan yang telah dibuat, baik larutan dengan zat terlarut maupun berupa cairan. Adapun tinjauan pustaka yang pertama, pengertian larutan. Larutan didefinisikan sebagai campuran homogeni dari dua zat atau lebih yang terdispersi sebagai molekul ataupun ion yang komposisinya dapat bervariasi. Adapun macam-macam larutan, yang pertama larutan primer. Larutan primer adalah larutan yang kadarnya dapat diketahui secara langsung karena didapat dari hasil penimbangan. Sedangkan larutan sekunder adalah larutan standar yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian relatif rendah sehingga konsentrasinya diketahui dari hasil standarisasi. Kelarutan atau solubility merupakan jumlah maksimum dari suatu zat yang dapat dilarutkan dari sejumlah pelarut pada temperatur atau suhu tertentu. Kelarutan suatu zat memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama jenis pelarut, yang kedua suhu, dan yang ketiga pengadukan. Sifat fisik yang dimiliki NaCl adalah solid. Sedangkan sifat kimia yang dimiliki NaCl adalah NaCl dapat dari reaksi NaOH dan HCl sehingga pH-nya netral. Adapun pembagian larutan pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, larutan cairan dibuat dengan melarutkan gas, cairan atau padatan dalam suatu cairan. Jika sebagian cairan adalah air, maka larutan tersebut larutan berair. Yang kedua, larutan padatan adalah padatan-padatan di mana suatu komponen terdistribusi tak beraturan pada atom atau molekul dari komponen lainnya. Yang ketiga, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Yang keempat, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang kelima, larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang mempunyai daya hantar listrik yang baik. Yang keenam, larutan elektrolit lemah adalah larutan yang memiliki daya hantar listrik yang kurang baik. Adapun sifat-sifat larutan, yang pertama sifat koligatif. Larutan merupakan sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dan tidak bergantung pada jenis partikel zat pelarut. Yang kedua, sifat aditif adalah sifat larutan yang bergantung pada atom total dari dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen larutan. Yang ketiga, sifat konstitutif merupakan termasuk sifat larutan yang tergantung pada atom penyusun, molekul. Adapun jenis-jenis larutan, yang pertama larutan tak jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Yang kedua, larutan jenuh ketika terjadi kesetimbangan antara zat terlarut dan zat pelarut. Yang ketiga, larutan sangat jenuh adalah suatu larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut dibanding dengan zat pelarut. Hal ini menyebabkan nilai hasil kali konsentrasi ion sehingga larutan lewat jenuh dapat mengendap.
Adapun metodologi yaitu alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah: yang pertama, batang pengaduk 1 buah, botol larutan 2 buah, corong 1 buah, gelas kimia 100 ml 2 buah, labu ukur 2 buah, neraca digital 1 buah, pipet gondok 1 buah, pipet tetes 1 buah. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah Aquades secukupnya, larutan CuSO4 10 ml, larutan NaCl 0,6 gram, tisu secukupnya. Cara kerja pada percobaan ini: yang pertama, padat ke cair. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Menimbang gelas kimia yang kosong di atas neraca digital. Pastikan neraca digital dalam posisi angkanya 0. Yang ketiga, menambah NaCl sebanyak 0,6 gram, kemudian menambahkan Aquades sebanyak kurang lebih 20 ml. Yang keempat, mengaduk larutan menggunakan batang pengaduk. Pastikan batang pengaduk tidak mengenai gelas kimia agar tidak terjadi pecahan pada gelas kimia dan larutan tidak keluar. Yang kelima, mengambil labu ukur kemudian masukkan corong ke dalam labu ukur. Memasukkan larutan NaCl ke dalam labu ukur. Pastikan larutan yang tadi di dalam gelas kimia masuk ke dalam labu ukur. Yang ketujuh, membersihkan corong yang telah digunakan menggunakan Aquades sebanyak 2-3 kali. Yang kedelapan, larutan yang ada di dalam labu ukur harus sampai batas ukur yang ditentukan. Apabila kurang dari batas ukur, maka tambahkan menggunakan pipet tetes. Yang kesembilan, menutup labu ukur menggunakan telapak tangan dan aduk bolak-balik sebanyak 10 kali sampai larutan menjadi homogen. Dan yang ke-10, memasukkan NaCl ke dalam botol larutan kemudian diberi label NaCl 0,1 molar. Adapun cara kerja cair ke cair. Yang pertama, mengisap larutan CuSO4 menggunakan pipet gondok sehingga ke garis meniskus. Yang kedua, membuka labu ukur dan masukkan cairan CuSO4 ke dalam. Caranya, miringkan labu ukurnya dan pipet gondok luruskan agar tidak tumpah cairannya. Yang ketiga, memasukkan Aquades di dalam labu ukur yang ada cairan CuSO4 1 molar untuk mengecerkan cairan tersebut menjadi CuSO4 0,1 molar tanpa menggunakan corong. Yang keempat, larutan CuSO4 1 molar diaduk bolak-balik sebanyak 10 kali agar cairan menjadi homogen. Yang kelima, memasukkan cairan ke dalam botol larutan yang telah diberi label CuSO4 0,1 molar. Adapun hasil pengamatannya, untuk hasil pengamatan larutan NaCl, berat yang ditimbang 0,1 gram, jumlah yang dibuat 20 ml, konsentrasi akhir 0,1 molar. Untuk larutan CuSO4 beratnya 10 ml, jumlah yang dibuat 100 ml, konsentrasi akhir 0,1 molar. Adapun pembahasan dari hasil percobaan ini: yang pertama, bahan padat ke cair. Larutan didefinisikan sebagai campuran homogen antar 2 atau lebih zat yang terdispersi baik sebagai molekul, atom, ataupun ion yang komposisinya dapat bervariasi. Larutan merupakan campuran yang homogen, yaitu campuran yang memiliki komposisi merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Yang kedua, pembahasan tentang percobaan cair ke cair. Larutan didefinisikan sebagai campuran homogen antar 2 zat atau lebih yang terdispersi baik sebagai molekul, atom, ataupun ion yang komposisinya dapat bervariasi. Pada percobaan kedua, pembuatan larutan CuSO4 0,1 molar, diperlukan CuSO4 1 molar. Mula-mula larutkan CuSO4, dimasukkan ke dalam labu ukur, setelah itu tambahkan Aquades. Adapun kesimpulan dari percobaan ini: yang pertama, cara pembuatan larutan dari bahan padatan NaCl pasti melewati beberapa tahapan. Dari tahapan-tahapan tersebut dapat diperoleh suatu larutan NaCl yang homogen, di mana larutan tersebut dilakukan dengan cara melarutkan NaCl sebanyak 0,1 gram menggunakan Aquades sebanyak kurang lebih 20 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur menggunakan corong. Kemudian labu ukur tersebut diaduk secara bolak-balik sebanyak 10 kali. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan NaCl adalah larutan yang homogen. Yang kedua, cara membuat larutan dari bahan cair CuSO4
pasti melewati beberapa tahap. Dari tahapan-tahapan tersebut dapat diperoleh suatu larutan CuSO4 yang homogen, di mana larutan tersebut dilakukan dengan cara menghisap larutan CuSO4 molar menggunakan pipet gondok dan memasukkan ke dalam labu ukur dan diaduk bolak-balik selama 10 kali, maka dapat disimpulkan bahwa larutan CuSO4 adalah larutan yang homogen. Adapun saran dalam pembuatan laporan ini adalah yang pertama, sebaiknya sebelum melakukan percobaan, praktikan terlebih dahulu mengetahui proses pembuatan larutan agar saat percobaan praktikan dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, sebaiknya pada proses pengadukan larutan tidak menyentuh gelas-gelas ukur agar tidak mempengaruhi konsentrasi. Yang ketiga, sebaiknya pada proses pengambilan NaCl dilakukan dengan teliti agar NaCl yang ditimbang sesuai tekanan. Adapun daftar pustaka yang saya ambil dalam materi-materi yang saya ambil dalam pembuatan laporan ini, yang pertama Kadafimo 2020 larutan asam dan basa, Makassar, Laboratorium Kimia UIN Alauddin. Yang kedua Sukri S 1999 Kimia Dasar 2 Bandung ITB. Yang ketiga Kopkar SM 1990 Konsep Dasar Kimia Analitik Jakarta Universitas Indonesia. Hiskia Sutresna 2001 Kimia Larutan Bandung PT Citra Aditya Bakti. Sukarjo 1997 Kimia Fisika Jakarta Erlangga. Petrusi R 1987 Kimia Dasar 2 Bandung ITB. Yasid Eckstein 2005 Kimia Dasar 2 Jakarta UI Press. Yang terakhir Baktiar 2019 Diktat Petunjuk Praktikum Farmasi Dasar Universitas Brawijaya. Sekian dari pemaparan tentang laporan pembuatan larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.